Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Untuk Zhu Hengyu, jika Anda memberinya dua pilihan. Pilihan pertama adalah memberinya kekuatan untuk menghancurkan rumah. Opsi kedua adalah memberinya senjata ajaib yang dapat langsung menghancurkan kota. Tidak perlu diragukan lagi, Zhu Hengyu pasti akan memilih kekuatan untuk menghancurkan rumah daripada senjata ajaib yang dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Meski dari segi kekuatan saja, kekuatan untuk menghancurkan kota 10 juta kali lebih besar dari kekuatan untuk menghancurkan rumah. Namun, Zhu Hengyu selalu menghargai kekuatannya sendiri. Zhu Hengyu membenci senjata sihir dan sejenisnya. Itu bukan kekuatanmu sendiri, apa gunanya tidak peduli seberapa kuat itu. Di mata kebanyakan orang biasa, Zhu Hengyu agak berlebihan. Tapi ini caranya. Tahu juga dianut oleh hampir semua praktisi. Bagaimanapun, seberapa kuat senjata ajaib itu? Bisakah itu membuat Anda abadi? Bisakah kamu tetap awet muda selamanya? Bisakah Anda mencapai jalan yang bagus? Bahkan jika Anda ingin melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata ajaib, Anda tidak memiliki kekuatan atau ranah apapun. Bisakah Anda melakukannya? Ketika kekuatannya tercapai, bahkan bintang-bintang pun dapat dihancurkan dengan menunjukkannya. Pada waktu itu, apa gunanya senjata ajaib yang bisa menghancurkan kota? Praktisi, apa yang mereka bangun adalah jalan besar, bukan senjata ajaib. Benda asing tersedia, tapi tidak tergantung. Ini adalah keyakinan Zhu Hengyu. Ini juga merupakan kebenaran yang harus dijunjung oleh hampir semua kekuatan kultivasi. Di dunia ini, bukan hanya orang yang memetik harta. Harta sebenarnya spiritual, dan pasangan juga bisa dipilih. Bagaimana seseorang yang ingin mengandalkan harta bisa dipilih oleh harta karun itu? Jika harta karun itu ingin mengerahkan kekuatannya, harta itu harus didasarkan pada kekuatan kuat biksu itu. Jika Anda adalah harta karun, dan Anda dapat memilih pasangan sendiri. Jadi, pasangan seperti apa yang ingin kamu pilih? Belum lagi, kegigihan Zhu Hengyu benar atau salah. Ini sebenarnya tidak penting. Setiap orang memiliki ide setiap orang. Tidak ada benar atau salah untuk ide-ide ini sendiri. Badan hukum Suantian, pikiran dan pemahamannya bergantung pada objek eksternal. Dalam konsep badan hukum Suantian, selama dia bisa menciptakan mesin perang yang cukup kuat, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, dia masih dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Karena itu, setelah menyempurnakan artileri berat yang runtuh, Badan Hukum Suantian tidak berhenti sampai di situ. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dalam ingatan Zhu Hengyu. Atas dasar ini, itu ditingkatkan menjadi peluncur roket yang runtuh. Setelah tujuan ini tercapai, kemudian, benteng emas dipersenjatai dengan meriam rusak, artileri berat, dan roket. Secara resmi akan menjadi benteng perang yang tak terkalahkan. Kemanapun dia pergi, tidak ada rumput yang akan tumbuh. Pada saat yang sama, Badan Hukum Suantian bekerja keras untuk menghancurkan peluncur roket tersebut. Sisi lain, Zhu Hengyu mendorong tubuh pertempuran Gyokroh, memacu badai maut, berlari kencang sepanjang jalan. Dari kejauhan, tubuh pertempuran Gyokroh Zhu Hengyu tidak dapat benar-benar dilihat. Saya melihat awan asap hitam kelabu di ketinggian 100 meter di atas tanah. Dekat dengan awan, buru-buru sepanjang jalan. Tubuh pertempuran Gyok Zhu Hengyu, bersembunyi di tengah badai kematian. Tenang dan tidak ada angin sepoi-sepoi di sini. Seperti yang kita semua tahu, tidak peduli seberapa kuat badai itu. Di tengah badai, suasana tenang. Faktanya, badai maut adalah sama. Dengan perlindungan dari badai maut, Zhu Hengyu tidak akan mudah terlihat oleh sisa-sisa sang Bhagava yang sesekali muncul di tanah Qi. Bahkan sisa-sisa orang suci yang sensitif menemukan Zhu Hengyu. Dia juga bisa memicu badai kematian untuk pertama kalinya dan menyelam ke awan. Bahkan jika lawan mengejar ke awan, mereka akan segera kehilangan persepsi mereka tentang Zhu Hengyu karena turbulensi dan guntur di awan. Sambil berkeliaran sepanjang jalan, Zhu Hengyu melihat peta yang diberikan Jin Lan padanya dan akhirnya menemukan jalan yang aman. Nyatanya, Zhu Hengyu tidak lagi bergantung pada jalur aman ini. Bahkan tanpa jalan yang aman ini, Zhu Hengyu masih bisa terbang melewati awan. Qi, jika objek referensi tidak ditemukan, rutenya tidak pasti. Zhu Hengyu sama sekali tidak bisa menentukan di mana dia berada. Karena dia tidak tahu posisinya, bagaimana dia bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Setelah menemukan referensi, Zhu Hengyu menentukan posisinya. Berbeda dengan peta, Zhu Hengyu menoleh, dan terbang ke kiri depan. Kali ini, tujuan Zhu Hengyu akan langsung menuju pintu masuk Laut Chaos. Di bawah perlindungan badai maut, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mengamuk di medan perang 36 langkah yang runtuh ini, tanpa tabu. Badai pasir ini dibuat oleh Ibu Dewa Bumi.
Itu adalah artefak utama dari Dewa Ibu Pertiwi, dengan kekuatan magis terkuat. Artefak suci tertinggi yang dibuat oleh Tuan Tanah Kuno yang sunyi. Jika Anda bahkan tidak memiliki kekuatan magis ini, maka itu aneh. Badai maut ini tidak hanya dapat melindungi semua persepsi, tetapi debu maut dalam badai maut juga dapat melenyapkan tubuh pertarungan lawan dan mengikis jiwa lawan. Selama Anda berada dalam badai maut, Anda akan menderita pukulan serba bisa sepanjang waktu. Yang paling penting adalah, badai kematian ini adalah siklon berputar berkecepatan tinggi. Akan ada gaya isap yang mengerikan, yang akan melibatkan semua yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam waktu singkat, itu benar-benar musnah oleh debu berlian, dan bahkan bedaknya tidak bisa ditinggalkan. Ini diubah menjadi partikel energi terkecil untuk mempertahankan dan memperkuat operasi badai kematian. Di bawah perlindungan badai maut, Zhu Hengyu berlari kencang, menghabiskan lebih dari setengah tahun, dan akhirnya melintasi pegunungan tinggi dan mencapai inti saluran transmisi. Saluran transmisi ditangguhkan tepat di tengah, di atas dua fragmen benua. Melihatnya, itu bukan saluran transmisi seperti jendela yang pecah. Mengebor melalui jendela ini dan memasuki area luar Laut Chaos. Saya memilah emosi saya. Zhu Hengyu memacu badai maut dan terjun ke lorong rusak yang bersinar dengan cahaya hitam. Ledakan, baru saja masuk ke saluran yang rusak. Dalam raungan sengit, udara kacau yang tak berujung melonjak menuju Zhu Hengyu. Lautan kekacauan adalah lautan yang terkondensasi oleh udara kekacauan. Karena gas chaos terlalu kuat, ia mencair menjadi lautan luas. Meskipun di dalam bagian yang rusak ini, itu bukanlah lautan kekacauan. Udara yang kacau di sini tidak mengembun menjadi cairan. Namun, gas chaos yang kuat masih menyapu seluruh bagian seperti badai. Biksu yang telah mengubah tubuh cahaya putih datang ke sini. Saya khawatir dalam 1 atau 3 saat, dia akan benar-benar musnah oleh angin kencang yang kuat dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Hanya badan pertempuran Lord of Chaos yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menjelajahi Laut Chaos ini. Bahaya lautan kekacauan. Bukan hanya dari kedalaman lautan kekacauan. Faktanya, bahkan di tepi Laut Chaos, itu sangat berbahaya. Angin kekacauan, kabut kekacauan, dan hujan kekacauan semuanya dapat membawa kerusakan besar bagi para beku. Begitu dia memasuki lorong, Zhu Hengyu diserang dengan parah oleh angin kekacauan. Saluran laut kacau yang panjangnya 108.000 mil adalah terowongan angin. Angin kekacauan bertiup dari arah lautan kekacauan dengan kecepatan 108 km per detik. Menyapu sepanjang jalan. Jika Anda ingin mencapai lautan kekacauan, Anda harus melawan angin dan mundur sejauh ribuan mil untuk mencapai tepi lautan kekacauan. Yang disebut zona tepi di sini sebenarnya adalah sejenis keberadaan yang mirip dengan pantai. Belum jauh ke laut. Untuk mengetahui, angin, kabut, dan hujan saja sudah cukup untuk dewa suci biasa. Ingin terjun ke lautan kekacauan, menemukan sumber kekacauan, dan banyak harta karun lainnya. Kesulitannya sangat dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan. Pada dasarnya, bagi pemula, mereka hanya bisa berlayar di laut dangkal. Sedikit lebih dalam, bisa melukai mereka, atau bahkan jatuh. Belum lagi kawasan laut yang dangkal. Bahkan jalan menuju Laut Chaos ini bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh para biksu biasa. Secara umum, badai yang kacau di saluran yang kacau ini akan memasuki periode kelelahan setiap 478 juta tahun. Selama periode ini, badai di Chaos Channel akan berhenti sementara selama 3 tahun. 3 tahun ini adalah waktu terbaik untuk memasuki Laut Chaos. Hilang kali ini, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa melawan angin dan memaksa melalui saluran badai sejauh 108.000 mil. Meskipun keberuntungan Zhu Hengyu selalu baik, tetapi tidak begitu baik karena berlawanan dengan langit. Tidak mungkin, tepat pada waktunya untuk masa tenang lebih dari 478 juta tahun. Karena itu, ketika Zhu Hengyu tiba di Chaos Channel, badai yang kacau balau di sini berkecamuk dengan ganas. Hampir segera setelah dia memasuki lorong yang kacau, Zhu Hengyu tersapu oleh badai. Di dalam saluran kekacauan, badai yang kacau adalah spiral. Dengan geram di sepanjang penghalang jalan yang kacau, berputar dengan kecepatan sangat tinggi, membentuk pusaran besar dengan panjang 108.000 mil. Setelah memasuki saluran kekacauan, Zhu Hengyu seperti orang yang jatuh ke pusaran air, dan langsung ditarik ke pusaran air. Setelah berputar beberapa kali dengan pusaran air, dia langsung terlempar keluar. Menghadapi hasil ini, Zhu Hengyu tidak putus asa. Mengingat pengalaman barusan, Zhu Hengyu menyesuaikan badai kematian di sekitar tubuhnya. Saat berikutnya, Zhu Hengyu naik ke udara lagi, dan bergegas ke saluran yang kacau tanpa ragu-ragu. Kali ini, jauh lebih baik dari sebelumnya. Zhu Hengyu telah berjalan melawan angin dan berlari ratusan meter sebelum tersapu oleh badai chaos. Zhu Hengyu tahu, sangat sulit untuk menerobos saluran yang kacau dan memasuki laut yang kacau selama badai. Secara umum, hanya orang suci tingkat tinggi yang memiliki kemampuan ini. Namun, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa menunggu selama itu. Menurut Jinlan, masih ada lebih dari 300 juta tahun sebelum periode ketenangan berikutnya.
Zhu Hengyu tidak punya banyak waktu dan kesabaran untuk menunggu. Dalam 3 tahun ke depan, Zhu Hengyu telah menjaga pintu masuk Chaos Channel. Seperti ngengat yang memadamkan api, mereka menabrak saluran yang kacau itu lagi dan lagi. Namun, tidak peduli bagaimana Zhu Hengyu menyesuaikan diri. Paling banyak sekali, itu hanya meluncur lebih dari 3 mil. Mau melintasi kanal kisruh yang panjangnya 108.000 mil itu masih jauh. Menghadapi hasil ini, Zhu Hengyu tidak hanya tidak marah tetapi juga bahagia. Meski di mata orang lain, dia sepertinya menyia-nyiakan 3 tahun dengan sia-sia. Tapi Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak menyia-nyiakan 3 tahun ini. Tidak hanya tidak ada pemborosan. Apalagi, dalam 3 tahun terakhir, pencapaian Zhu Hengyu terlalu besar. Peluang dan akhir lainnya diabaikan. Poin kuncinya di sini adalah 3 keuntungan utama. Keuntungan besar pertama, dalam proses Zhu Hengyu yang terus-menerus bergegas melalui badai yang kacau, Zhu Hengyu menjadi semakin akrab dengan tubuh pertempuran giok roh dan kekuatan alam yang mulia. Sekarang, Zhu Hengyu benar-benar terbiasa dan mengendalikan tubuh pertempuran Lingyu. Keuntungan besar kedua, dalam proses bertarung dan berkoordinasi dengan Chaos Storm, kemampuan Zhu Hengyu untuk mengendalikan badai maut dapat digambarkan sebagai lompatan dan batasan. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, kemampuan Zhu Hengyu untuk mengendalikan badai kematian telah meningkat 10 juta kali lipat. Hari ini, 3 tahun kemudian, kekuatan Death Storm juga meningkat 10 juta kali lipat. Keuntungan besar ketiga, dalam 3 tahun terakhir, kecepatan kultivasi tubuh pertempuran Ling jadi sangat cepat. Awalnya, Zhu Hengyu selalu berpikir bahwa sama sekali tidak ada jalan pintas menuju budidaya Tuhan. Namun nyatanya, Zhu Hengyu mengabaikan sebuah fakta. Faktanya adalah tidak ada yang mutlak di dunia ini. Zhu Hengyu tidak pernah mengira akan ada tempat yang aneh di dunia ini. Miliar triliun tahun yang lalu, dalam pertempuran kehancuran di zaman kuno, pukulan yang menghancurkan dunia meledak dari lokasi Zhu Hengyu saat ini. Di bawah pengaruh energi yang mengamuk, benua kuno yang sunyi hancur, membentuk langit dan bintang di era primordial. Namun, kekuatan penghancur yang mengamuk tidak sesederhana itu. Setelah seluruh benua kuno yang sepi benar-benar diledakkan menjadi terang, kekuatan penghancur yang merusak langsung menghancurkan ruang sekitarnya. Itu bukan lagi pertanyaan tentang kekosongan yang rusak. Setelah energi yang mengamuk menghancurkan jalan surgawi, itu membuka lubang besar tepat di langit. Kekuatan kehancuran yang mengamuk mengikuti lubang besar itu dan melesat keluar. Lokasi Zhu Hengyu saat ini adalah lubang yang diledakkan oleh kekuatan penghancur. Lintasan ini panjangnya 108.000 mil dan mengarah langsung ke lautan kekacauan. Itu adalah kekuatan kehancuran yang keluar. Pada akhirnya, kekuatan yang menghancurkan dan meruntuhkan benua, dengan paksa menerobos langit dan dengan nyaman, membuka lorong di langit dan bergegas ke lautan kekacauan. Meskipun miliaran triliunan tahun telah berlalu sejak pertempuran keruntuhan, namun bahkan hingga hari ini, situasi di sini masih sangat rumit. Lubang yang pecah di jalan hari itu masih belum sembuh. Badai yang kacau mengamuk tanpa henti di bagian di mana kekuatan penghancur mengalir keluar. Yang lainnya tidak penting. Tidak peduli seberapa rumit situasinya, itu tidak akan banyak membantu Zhu Hengyu dalam kultivasinya. Namun, setelah lubang dengan diameter lebih dari 3.000 meter, terdapat antarmuka hukum yang luas. Melihatnya, ribuan untaian hukum menari dengan ganas seperti tanaman air. Ini hanyalah tempat yang paling cocok untuk merasakan hukum surga dan pemurnian di sini. Ambil Jinlan sebagai contoh. Ketika dia berlatih, dia membutuhkan penunjuk untuk menerobos kekosongan dan mengkomunikasikan rangkaian antarmuka hukum sebelum dia dapat melakukan serangkaian pelatihan. Tapi sekarang, di penghalang jalan yang semrawut, rangkaian berbagai hukum terbuka di sana dengan duri besar. Tidak perlu melihat. Jika Anda perlu berlatih, cukup terbang dan tarik. Apalagi saat terburu-buru sepanjang jalan. Kemanapun dia pergi, Zhu Hengyu mengambil 3.000 string hukum sistem bumi, membungkusnya di sekitar tubuhnya, dan bahkan memasang kancing mati. Dengan cara ini, bahkan jika dia tersapu oleh Chaos Storm, string hukum sistem bumi akan tetap menjeratnya dengan erat. Dia bahkan ditarik keluar secara paksa dari lorong. Meskipun tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk menyempurnakan 3.000 string hukum pada saat yang bersamaan. Tetapi melilitkan rangkaian 3.000 hukum di sekitar tubuh seseorang, di bawah pengaruh halus, dapat selalu dikenal. Semua seutuhnya, di lubang besar ini dipecahkan oleh Dao Surgawi. Zhu Hengyu tidak hanya dapat melihat rangkaian hukum itu dari jarak dekat. Anda bahkan dapat mengulurkan tangan, menyentuh secara langsung, dan bahkan melilitkan tali hukum di sekitar tubuh Anda. Tidak ada yang lebih cocok untuk budidaya. Berkultivasi di sini selama setahun lebih efektif daripada berlatih selama ribuan tahun di tempat lain. Nyatanya, hampir setiap dewa yang pernah ke sini telah menemukan situasi ini. Terutama selama masa tenang yang terjadi setiap 400 juta tahun sekali, kebanyakan orang suci akan datang ke sini dan berlatih keras. Meski tiap kali, dia hanya bisa berlatih selama 3 tahun. Namun meski begitu, itu sudah cukup untuk meningkatkan mana dari semua yang suci.
Setelah masa tenang selesai, di saluran yang kacau, saat badai yang kacau mengamuk lagi, semua orang suci hanya bisa pergi. Lagi pula, jika ingin dekat dan mencerap tali-tali hukum, Anda harus masuk ke saluran chaos. Jelas ini sebenarnya bukan yang bisa dilakukan oleh dewa suci biasa. Saya katakan sebelumnya, hanya orang suci tingkat tinggi yang memiliki kemampuan ini. Tapi masalahnya adalah bahwa orang bijak tingkat tinggi tidak lagi membutuhkan aturan hukum pemurnian. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki kemampuan ini, tidak perlu dilakukan. Katakan saja, mereka yang memiliki kemampuan untuk datang tidak lagi dibutuhkan. Itu perlu untuk datang, tetapi tidak ada kemampuan untuk datang. Oleh karena itu, meskipun semua orang suci mengetahui bahwa ini adalah tempat harta karun untuk kultivasi, tapi nyatanya, tidak ada yang datang ke sini. Adapun mengapa Zhu Hengyu bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa? Faktanya, berkat Death Storm. Jika bukan karena badai maut untuk melawan badai yang kacau itu, tidak mungkin tubuh pertempuran Giok Roh menembus ke saluran kekacauan. Anda tidak bisa berhubungan dekat, atau bahkan menyeret string hukum tersebut. Oleh karena itu, meskipun Zhu Hengyu tidak melakukan perjalanan jauh di jalur kekacauan dalam 3 tahun, Zhu Hengyu sepenuhnya dapat diterima. Seperti pepatah lama, pertajam pisau Anda dan potong kayu secara tidak sengaja. Meskipun untuk saat ini, Zhu Hengyu jelas membuang-buang waktu. Tetapi jika kali ini tidak disia-siakan, kekuatan tubuh pertempuran Giok Roh tidak cukup. Bagaimana jika Anda memasuki lautan kekacauan? Kekuatannya tidak cukup, bahkan laut dangkal pun tidak berani masuk terlalu dalam. Anda hanya bisa berlayar di laut dangkal. Bayi apa yang bisa kamu temukan? Faktanya, selama kita dapat membuat kemajuan terus-menerus dan dengan cepat meningkatkan kekuatan kita. Bahkan jika Anda tidak pergi ke Sea of Chaos, itu bisa diterima. Lagi pula, alasan mengapa Zhu Hengyu pergi ke Sea of Chaos bukanlah untuk menemukan harta karun. Dan tujuan menemukan harta karun, bukankah itu untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat? Sekarang di sini, sudah menjadi tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Jadi bagaimana jika Anda berhenti di sini dan tidak melanjutkan? Tujuan sudah tercapai, apalagi yang harus dipaksakan. Tetapi untuk saat ini, dalam waktu singkat akan sulit bagi tubuh pertarungan Giok Roh untuk menerobos saluran yang kacau ini. Karena ini masalahnya, kesadaran utama Zhu Hengyu tidak diperlukan dan akan terus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, apakah Zhu Hengyu atau tidak, keduanya bisa bertarung dengan Ling Yu dan berbagi kesadaran. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak ada di sana, tubuh pertempuran Giok Roh dapat terus menyerang saluran kekacauan. Terus memperdalam pemahaman dan pengendalian badai maut. Pada waktu bersamaan, bahkan jika tubuh pertempuran Giok Roh tidak mengambil inisiatif untuk berkultivasi, tapi tali dari 3000 hukum terikat pada tubuhnya. Di bawah ketidaksadaran, akan ada keuntungan besar setiap saat, setiap menit dan setiap detik. Karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu tidak ada di sini, tubuh pertarungan Giok Roh juga dapat berlatih sendiri dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Adapun lautan kekacauan, untuk sementara tidak bisa cemas. Urgensi tidak berguna. Jika kekuatannya tidak cukup, Chaos Storm ini tidak akan melewatinya. Sekarang semua ini, tubuh pertempuran Ling Jade dapat menyelesaikannya dengan sendirinya. Zhu Hengyu itu terus tinggal tidak ada artinya. Ingin memaksa melalui badai yang kacau dan memasuki laut yang kacau. Harus menunggu kekuatan tubuh pertempuran Giok menjadi lebih kuat. Dan sekarang lokasi dan lingkungan inilah yang paling cocok untuk budidaya. Berkultivasi di sini, tubuh pertempuran Giok Roh pasti akan sangat cepat. Setelah Zhu Hengyu mengkonfirmasi pikirannya, untuk pertama kalinya, ia mengembalikan pikiran spiritualnya ke tubuh Suantian Dharma di sepanjang jalur jiwa dengan tubuh Suantian Dharma. Setelah itu, ia transit melalui badan hukum Suantian dan memasuki tubuh badan hukum elang emas. Zhu Hengyu juga ingin mengirim tubuh Dharma emas ke saluran Chaos. Sangat disayangkan bahwa tubuh Dharma emas bukanlah alam Tuhan. Selain itu, Zhu Hengyu masih memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan dengan tubuh Dharma emas. Tidak ada pengganti untuk tubuh Dharma lainnya. Zhu Hengyu sedikit pusing saat jiwa masuk ke dalam tubuh pahatan emas. Dalam waktu kurang dari 1 napas, pikiran spiritual Zhu Hengyu terbentang ratusan juta mil, dari medan perang tingkat 36 yang runtuh ke medan perang tingkat ketiga yang runtuh, dan di dalam lautan kesadaran badan hukum elang emas. Membuka matanya dengan tidak terburu-buru, Zhu Hengyu memejamkan mata sedikit dan merasakan situasi tubuh pertempuran Giok Roh dari jarak yang sangat jauh. Dengan bantuan Good Fortune Divine Fire, Zhu Hengyu telah sepenuhnya menyempurnakan tubuh pertempuran Giok Roh. Di bawah persepsi Zhu Hengyu, tubuh pertempuran Giok Roh bersila pertama, menyempurnakan string hukum. Setelah beristirahat sebentar, badai kematian memadat dan angin bertiup ke lorong yang kacau itu. Untuk waktu yang lama, tubuh pertempuran Giok Roh akan terus mengulangi proses ini. Saring tali hukum, dan kemudian padatkan badai kematian, menghantam saluran yang kacau.
Sampai tubuh pertempuran Gyokroh berhasil melintasi saluran kekacauan, Zhu Hengyu akan mentransfer jiwa utama, mengendalikan tubuh pertempuran Gyokroh, dan secara resmi memasuki lautan kekacauan. Untuk menentukan tubuh pertempuran Gyokroh itu bisa tanpa lelah, tanpa rasa sakit, dan gelisah. Setelah berlatih tanpa batas di tanah harta geomantik itu, Zhu Hengyu mengangguk puas. Saluran kacau itu pasti tempat yang paling cocok untuk kultivasi Tuhan di dunia ini. Tidaklah cukup untuk menggambarkan praktik di sana dalam ribuan mil. Pukulan yang menghancurkan benua kuno yang tandus tahun itu meledak di sana. Saluran kacau itu juga merupakan pukulan dari pukulan yang menghancurkan dunia itu. Di bagian yang rusak, tali hukum yang biasanya tersembunyi, seperti duri besar muncul di depannya. Anda tidak hanya dapat mengamati dari dekat, Anda bahkan dapat menyentuhnya dari dekat. Apalagi saat retrograde menerjang badai yang kacau balau. Kontrol dan kendali badan pertempuran domain atas badai maut juga akan meningkat dengan cepat. Untuk mengetahui, baik itu senjata ajaib atau senjata ajaib, Anda tidak bisa mendapatkannya. Untuk instrumen yang sama, Anda telah berkultivasi selama 1 tahun, dan Anda telah berkultivasi selama 100 juta tahun, itu benar-benar dua alam. Para suci juga manusia, dan mereka juga ingin berkultivasi. Semakin lama senjata yang sama digunakan, semakin besar kekuatannya. Artefak magis dan senjata ajaib sebenarnya sama. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa begitu Anda berhasil, Anda dapat secara langsung menggunakan kekuatan terkuat. Setelah melepaskan tubuh pertempuran Gyokroh, Zhu Hengyu mengangguk puas dan membuka matanya. Namun, begitu dia membuka matanya, Zhu Hengyu terpana oleh semua yang ada di depannya. Melihat sekitar, di atas dunia Suantian yang besar, sebuah mesin perang besar sedang diparkir. Mesin perang ini terlihat aneh, tetapi Zhu Hengyu sangat mengenalnya. Perhatikan baik-baik, mesin perang ini, di luar, terlihat seperti pipa, disatukan dengan rapi. Tabung ini berdiameter sekitar 30 cm dan panjangnya 10 meter. Tabung semacam itu dibagi menjadi 3 baris dengan 12 di setiap baris. Semuanya diatur dalam bentuk sarang lebah. Mesin perang semacam ini persis mesin perang yang dirancang Zhu Hengyu ketika dia masih Cusingyun. Awalnya, mesin perang ini hampir dilupakan olehnya. Namun tak pernah terpikir, kini ia muncul di hadapannya lagi. Dengan peningkatan badan hukum Suantian, kekuatan dan bagian tempur dari mesin perang ini telah ditingkatkan. Energi penggerak diganti dengan kristal kekacauan. Bagian pertempuran diganti dengan hulu ledak yang runtuh. Kekuatan keseluruhannya juga meningkat miliaran kali. Saya tercengang untuk sementara waktu. Zhu Hengyu dengan cepat menyadari. Meskipun mesin perang semacam ini pada dasarnya tidak berguna bagi para master, itu sangat cocok untuk eliminasi massal target dengan kekuatan rendah dan menengah. Badan hukum Suantian, meski tidak ada kreativitas, nyatanya mesin perang semacam ini telah ditingkatkan dengan sempurna. Apa yang harus dilakukan badan hukum Suantian adalah mengganti bahan yang lebih maju dan menyempurnakannya. Amunisi diganti dengan logam yang lebih kuat, energi yang lebih kuat, dan bagian pertempuran yang lebih merusak. Penggantinya yang sederhana, badan hukum Suantian masih sangat pandai melakukannya. Dari segi perhitungan saja, badan hukum Suantian tidak memandang rendah siapapun, semua orang adalah sampah. Meski tidak ada emosi dan pemikiran kreatif, namun karena itu, badan hukum Suantian tidak bisa salah. Amunisi yang baru dirancang berhasil dirancang sekali. Alasannya bukan karena keberuntungan, tetapi karena badan hukum Suantian setelah 3 jam perhitungan itu sudah menghitung semua kemungkinan melalui perhitungan besar-besaran. Kekuatan masing-masing komponen tempur, jumlah muatan di lokasi propulsi, dan berat hulu ledak dan mematikan. Bahkan ketika bagian tempur mencapai posisinya, jangkauan percikan setelah ledakan telah dihitung sepenuhnya. Tubuh Suantian Dharma adalah bijaksana tetapi tidak bijaksana. Karena itu, dia tidak punya cara untuk melakukan konstruksi kreatif. Sekarang Zhu Hengyu kembali, semuanya mudah ditangani. Dengan bantuan Zhu Hengyu, kekuatan badan hukum Suantian akan dimaksimalkan. Menghadapi permintaan badan hukum Suantian, Zhu Hengyu tentu saja tidak akan berdiam diri. Dalam 30 tahun berikutnya, Zhu Hengyu tidak pergi kemana-mana, jadi dia tinggal di dunia Suantian, dan bersama dengan badan hukum Suantian, dengan kerjasama 3000 bintang, dia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki berbagai mesin perang. Dengan bantuan Zhu Hengyu, 3000 bintang tubuh Dharma, dalam lebih dari 3 tahun. Disaring secara terpisah, 300 peluncur roket runtuh, 3000 artileri berat runtuh, 30.000 senapan mesin rusak. Hanya ada 108 penembak serigala ajaib, dan jelas mustahil untuk mengendalikan begitu banyak mesin perang. Faktanya, Zhu Hengyu tidak berencana mengikat Demon Wolf Archer di sini. Meskipun dari sudut pandang badan hukum Suantian, yang paling cocok untuk pemanah serigala iblis adalah mengendalikan mesin perang ini. Tapi bagi Zhu Hengyu, ini benar-benar boros. Lebih dari 90% kekuatan mesin perang terletak pada mesin perang itu sendiri, bukan pada penggerak mesin perang ini. Kekuatan pemanah serigala ajaib terutama terletak pada diri mereka sendiri, bukan pada senjata perang.
Oleh karena itu, meskipun Demon Wolf Archer adalah yang terbaik, pengontrol mesin perang itu akan terlalu boros dan terlalu boros untuk mengatur seperti ini. Lebih dari 80% keterampilan penembak serigala ajaib terbuang percuma. Atas saran Zhu Hengyu, Badan Suantian Dharma memadatkan sejumlah besar bintang di dunia Suantian. Badan hukum ini hanyalah badan hukum dari 1000 kecil dunia. Setiap tubuh Dharma bintang hanyalah kekuatan dari 3000 bintang yang terkondensasi. Kekuatan individu tidak terlalu kuat. Jika itu benar-benar dikirim, bahkan prajurit yang runtuh di medan perang yang runtuh tingkat 3 tidak dapat dikalahkan. Namun, itu cukup untuk mengontrol dan mengendalikan mesin perang. Sebanyak 33.300 bintang dipadatkan untuk mengendalikan dan memanipulasi 33.300 mesin perang tersebut. 30.000 senapan mesin jatuh, 3.000 senjata berat jatuh, dan 300 peluncur roket jatuh. Di antara mereka, 300 peluncur roket yang runtuh dipasang di atap. 3.000 potongan artileri berat yang runtuh dipasang di alun-alun di benteng emas dengan diameter 3 km. Di sekitar aula utama, dikelilingi 3 kali. Adapun 30.000 senapan mesin yang runtuh, dipasang di tembok kota, di dalam bunker yang baru saja dibangun. Untuk melindungi penembak yang menjatuhkan meriam. Di sekitar setiap senapan mesin yang rusak, sebuah bunker berkuba dibangun dengan paduan memori. Bunker benar-benar tertutup, dengan hanya sepasang tong hitam yang menonjol dari bunker. Jika Anda ingin masuk ke dalam bunker, Anda tidak bisa masuk dari luar. Anda hanya dapat memasuki bunker melalui lingkaran teleportasi di aula. Itu layak untuk disebutkan. Bunker tidak mati, tapi bisa diputar 360 derajat. Kedua tong tebal itu juga bisa bergerak naik turun. Dimanapun musuh berada, Anda dapat dengan cepat membidik dan mengunci target. 30.000 bunker senapan mesin dibangun 3 kali di sekitar benteng emas dengan diameter 3 km. Melihat ke bawah dari langit, seluruh benteng emas telah dipersenjatai habis-habisan. Pertama-tama, di atas istri aula utama 300 peluncur roket yang runtuh. Kemudian, di antara aula utama dan tembok kota, di alun-alun besar dengan diameter 3 km, lebih dari 3.000 pecahan artileri berat. Akhirnya, ada 3 lap terluar, total ada 30.000 meriam rusak. Setelah diserang dengan kekuatan penuh, senjata ini benar-benar menakutkan. Mereka yang mengendalikan mesin perang ini adalah 33.300 tubuh Xiaoqian Dharma. Kekuatan tempur individu mereka mungkin tidak layak disebutkan. Tapi saat mereka digabungkan dengan mesin perang, kekuatan individu mereka bahkan melebihi tubuh Zongqian Dharma. Setelah menyempurnakan jaring daya tembak pertahanan lengkap, benteng emas dibawa ke dunia Suantian oleh Badan Hukum Suantian, dan dipindahkan ke area perburuan berikutnya. Kemudian, di bawah kendali 33.000 tubuh Xiaoqian Dharma, benteng emas, tembak dengan kekuatan penuh. Pemandangan itu, betapa spektakulernya itu. 30.000 meriam runtuh, menyemburkan ribuan hulu ledak. Setiap hulu ledak tidak hanya dapat menembus tubuh beberapa tentara yang runtuh berturut-turut, tetapi setelah hulu ledak menghantam tanah, hulu ledak akan meledak seketika, membombardir semua target dalam radius 10 meter. Dalam radius 10.000 meter, semua prajurit yang roboh tewas dalam waktu kurang dari 100 napas. 3.000 unit artileri berat yang runtuh bahkan lebih dibesar-besarkan. Sebuah peluru artileri berat yang setinggi 1 orang meraung keluar dari laras. Setelah terbang sejauh ratusan kilometer, dia menyelam ke bawah menuju bumi dengan suara tajam menembus udara. Kemudian, di ketinggian 100 meter dari permukaan tanah, meledak. Dalam radius 1 kilometer, semua prajurit yang roboh langsung diledakkan menjadi bubuk. 3.000 artileri berat yang runtuh, meskipun tidak seperti meriam yang runtuh, dapat ditembakkan terus-menerus. Setiap kali peluru ditembakkan, dia harus keluar dari cangkang, membersihkan aula, mengisi ulang paket energi baru, dan hulu ledak baru. Namun demikian, keseluruhan proses dapat memastikan bahwa semua persiapan selesai dalam waktu 10 napas. Bum bum bum. Di tengah raungan intensif, cangkang seukuran orang dewasa terus menembus kehampaan, mendesing ke arah kejauhan. Dan ratusan kilometer jauhnya, masa pejuang yang runtuh hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, itu adalah 300 peluncur roket yang rusak. Meski jumlah roket yang pecah paling kecil, totalnya hanya 300. Namun, kekuatan menghancurkan peluncur roket adalah yang terbesar. Setiap peluncur roket yang runtuh memiliki 36 tabung peluncuran. Suatu kali, 36 roket dapat ditembakkan terus-menerus dalam 10 napas waktu. 300 peluncur roket runtuh, total 10.800 tabung peluncuran. Dalam 10 napas, 10.800 roket dapat ditembakkan secara terus-menerus. Selain itu, kekuatan masing-masing roket sangat menakjubkan. Peluncur roket yang runtuh menghantam semua target dalam radius ratusan kilometer akan dihancurkan. Meskipun pemboman karpet semacam ini tidak berguna bagi master sungguhan, tetapi pemboman ini digunakan untuk membom dan membunuh target tingkat rendah, dan efisiensinya sangat merugikan. Mendengarkan suara gemuruh yang memekakan telinga, dan asap membubung ke langit. Untuk sementara, Zhu Hengyu merasa sangat tidak nyaman dan tidak terbiasa.
Benteng emas ini telah menjadi benteng perang. Di seluruh benteng, semua mesin perang disempurnakan dari Badan Hukum Suantian dan Badan Hukum Bintang. Semua yang mengendalikan mesin perang ini semuanya adalah Badan Hukum Bintang yang terkondensasi dari dunia langit yang mendalam. Oleh karena itu, benteng yang terbuat dari paduan memori ini harus disebut benteng perang. Benteng perang, seluruhnya berbentuk piring. Di atas benteng berbentuk piring, tong lubang hitam didirikan. Setelah api benar-benar ditembakkan, dalam waktu 1000 km, api akan segera tertutup oleh tembakan artileri. Jika kekuatannya tidak mencapai level tertentu, dia akan langsung terbunuh. Tidak ada waktu dan ruang untuk menghindar dan melarikan diri. Sekarang, benteng perang ini tidak terbang. Jika Anda bisa terbang, antara perasaan diam-diam antara Zhu Hengyu. Badan Hukum Suantian tiba-tiba menangkap pesan penting dari kesadaran Zhu Hengyu. Benteng perang ini, yaitu, tidak bisa terbang, jika bisa terbang. Hanya memikirkannya sejenak, cahaya tajam melintas di mata Badan Hukum Suantian. Ya memang, jika benteng perang ini bisa terbang. Jadi, terbang jauh-jauh. Kemanapun saya lewat, tembakan artileri jatuh dari langit. Dengan cara ini, cukup buat jalur pelayaran untuk benteng perang. Kemudian Anda dapat mengikuti lintasan tertentu dan membunuh tentara yang roboh secara berkelompok. Adapun bagaimana membuat benteng perang terbang. Ini juga tidak sulit bagi Badan Hukum Suantian. Dalam ingatan Zhu Hengyu, terdapat satu set lengkap gambar desain kapal perang platina, serta proses pembuatannya. Ini belum berakhir. Yang terpenting adalah, di bawah kota Purgatorium kuno, area penyimpanan yang mencakup 800 li dalam arah vertikal dan horizontal, ada juga gunung besar yang dibentuk oleh kondensasi emas murni yang tersuspensi. Jika Anda menggunakan emas murni yang ditangguhkan sebagai inti untuk mengurangi berat benteng perang, dan kemudian menutupi bagian luarnya dengan paduan memori. Semakin saya memikirkannya, semakin bersemangat Badan Hukum Suantian. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu juga merasakan pikiran Badan Hukum Suantian. Badan Hukum Suantian tidak menciptakan apapun. Yang dia lakukan masih kalkulasi. Atas dasar aslinya, material baru diganti. Dan melalui perhitungan, dipastikan bisa terbang. Memahami otak Badan Hukum Suantian, ia berlari secepat kilat. Tiba-tiba, otak Zhu Hengyu pusing. Sampai sekarang, kecerdasan Badan Hukum Suantian setinggi lebih dari 600. Kecepatan perhitungan otaknya secepat kilat. Dan Zhu Hengyu sekarang menjadi tuan rumah tubuh Dharma Emas. Kecerdasannya sekitar 300. Otak tubuh Dharma Elang Emas sama sekali tidak mampu menahan arus informasi yang begitu menakutkan. Menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu memisahkan diri dari lautan kesadaran Badan Hukum Suantian untuk pertama kalinya. Dia suka menghitung, biarkan dia menghitung, bagaimanapun, menganggur adalah menganggur. Bahkan jika dia benar-benar melakukan apa yang dia pikirkan, dan akhirnya gagal. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Banyak hal yang tidak harus berhasil untuk mendapatkan penghargaan. Ambil contoh perbaikan. Tidak semua orang dapat memupuk hasil yang positif. Tetapi tanpa mencapai Tao, apakah tidak ada keuntungan? Mungkinkah dikatakan bahwa pencapaian tubuh bercahaya putih dan masa hidup tanpa akhir tidak dianggap sebagai keuntungan? Dalam proses mempelajari terbangnya benteng perang, pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh tubuh Dharma Suantian adalah yang paling berharga. Sangat tidak mungkin untuk membeli tidak peduli berapa harganya. Melihat Badan Hukum Suantian yang memancarkan cahaya di matanya, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, berbalik dan kembali ke aula utama benteng perang. Masih ada lebih dari 3 tahun sebelum akhir dari babak medan perang yang runtuh ini. Memanfaatkan waktu ini, Zhu Hengyu mencoba melihat apakah dia bisa memecah tubuh Dharma Emas ke alam yang mulia. Setelah bimbingan Jinlan. Selain itu, dia secara pribadi mengendalikan tubuh pertarungan Gyokroh, berhasil menerobos penghalang Lord, dan menyempurnakan string hukum. Zhu Hengyu sudah memiliki pengalaman dalam berdakwah. Jadi kali ini, Zhu Hengyu sangat jelas tentang bagaimana cara berdakwah. Tidak seperti dulu lagi, saya tidak tahu harus berbuat apa sebelum bisa dipromosikan menjadi Chaos Battle Body. Duduk bersila di aula, Zhu Hengyu mengumpulkan seluruh hati dan jiwanya, dan mulai memahami karakteristik tubuh Dharma patung emas ini. Seperti yang dikatakan Jinlan, sebelum khotbah, teori laras sebenarnya tidak bisa dijalankan. Teori barel yang disebut sangat sederhana. Sebuah tong kayu dirangkai dari beberapa papan kayu. Berapa banyak air yang dapat ditampung tong tidak ditentukan oleh papan kayu terpanjang, tetapi oleh papan kayu terpendek. Kebenaran ini terdengar sederhana dan mudah dipahami, tetapi juga berbahaya. Padahal, sebelum mencapai level tertentu, yang benar-benar menentukan pencapaian Anda bukanlah papan terpendek, tetapi papan terpanjang. Ambil Golden Eagles sebagai contoh. Bakat pertahanan klan Elang Emas sangat umum. Jika untuk menutupi kekurangan mereka, cobalah yang terbaik untuk meningkatkan pertahanan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, efeknya akan terbatas, dan itu tidak akan mencapai ranah yang terlalu tinggi. Sebaliknya, bakat kecepatan dan bakat serangan suku Elang Emas benar-benar bertentangan dengan langit. Di bawah sepasang cakar yang tajam, naga dan harimau dapat dengan mudah robek.
Di depan mulut yang tajam, sisik naga yang tajam juga rapuh seperti selembar kertas putih yang akan dipatahkan dengan satu tusukan. Pada dasarnya, elang emas bersayap rok akan mencengkeram tubuh naga dengan kedua cakarnya. Dengan paruh yang tajam, Anda bisa mematuk dan memakannya. Adapun bagian lainnya, pada dasarnya dibuang. Bagaimanapun, elang dapeng bersayap emas sangat pemilih. Klan elang emas telah menjadi salah satu dari 3 kaisar klan monster sejak hari klan monster lahir. 3 keluarga kerajaan dari keluarga Yao adalah keluarga Golden Eagle, keluarga Gosok, dan keluarga Griffin. Keluarga Golden Eagle selalu menempati peringkat pertama di antara 3 keluarga kerajaan. Posisi ini tidak pernah berubah. Alasan mengapa klan elang emas selalu begitu kuat bukanlah kebetulan, tetapi klan elang emas memang diberkati. Mulut tajam suku Golden Eagle bahkan lebih tak terkalahkan. Tidak peduli apa yang Anda naga atau harimau. Apakah Anda armor timbangan atau kulit? Di depan mulut tajam klan elang emas, itu dapat dengan mudah terkoyak. Mulut tajam suku Golden Eagle lebih tajam daripada suku Phoenix. Kecepatan yang tak tertandingi, dapat menjamin tingkat efektivitas pertempuran yang tak terkalahkan dari klan Golden Eagle. Datang dan bertarung, pertarungan akan menang, dan datang dan pergi dengan bebas. Mulut tajam suku elang emas tidak hanya memberi mereka kekuatan penghancur untuk menembus segalanya. Yang terpenting adalah, mulut tajam suku elang emas adalah senjata terbaik untuk memecahkan kekosongan. Di dalam aula, di bawah kendali Zhu Hengyu, tubuh Dharma elang emas mematuk dan ruang itu tiba-tiba hancur. Di depan Zhu Hengyu, sebuah lubang seukuran cangkir muncul. Melalui lubang itu, Zhu Hengyu dengan jelas melihat untaian hukum. Adapun tubuh Dharma elang emas ini, di tangan iblis elang emas Saint Jinyu, belum mampu menerobos ke alam suci selama bertahun-tahun. Mengapa dia menerobos dalam sekejap saat dia sampai ke tangan Zhu Hengyu? Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Saat ini, Zhu Hengyu telah menanam jarum emas yang rusak ke dalam mulut tajam tubuh ukiran emas itu. Mulut ini mematuk dan yang benar-benar menghancurkan kehampaan sebenarnya adalah roh emas murni yang menghancurkan jarum emas. Adapun Golden Eagle Demon Saint Jinyu, bahkan jika dia memiliki begitu banyak Chaos Fine Gold, dia tidak bisa menyia-nyiakannya pada klon. Dewa Jinyu masih kekurangan banyak emas murni yang kacau. Awalnya, mulut tajam tubuh Dharma emas tidak dapat menahan jarum emas yang patah. Namun, sekarang, Zhu Hengyu bukan lagi Zhu Hengyu saat ini. Setelah memiliki banyak pengalaman di dalam Tuhan, berbalik, secara alami Anda dapat dengan mudah menemukan cara untuk menyempurnakan jarum emas yang rusak ini menjadi mulut yang tajam. Para beku di bawah ekaristi cahaya putih benar-benar tidak dapat memurnikan emas murni yang kacau ke dalam tubuh mereka. Kekuatan tubuh pertempuran mereka tidak bisa menampung emas murni yang kacau balau seperti itu. Tetapi bagi Tuhan, ini sama sekali bukan masalah. Meskipun tubuh Dharma emas masih berada di puncak tubuh suci cahaya putih, ia belum dipromosikan menjadi tubuh kekacauan. Namun, hanya penggunaan beberapa cara kecil yang dapat dimengerti oleh Tuhan. Energi dari 5 elemen dapat digunakan untuk memperkuat kekuatan suatu bagian tubuh tertentu. Jadikan sementara dan raih kekuatan tubuh pertempuran yang kacau. Meskipun, keadaan ini hanya dapat berlangsung dalam waktu singkat, tidak berlangsung lama. Tapi bagi Zhu Hengyu, itu sudah cukup. Dengan waktu yang singkat ini, Zhu Hengyu sudah cukup untuk mempromosikan tubuh tempur Golden Eagle ke tubuh tempur Chaos. Dengan pengalaman tubuh pertempuran Lingyu, kali ini Zhu Hengyu berjalan dengan sangat lancar. Hanya butuh 3 tahun untuk awalnya menyempurnakan ketiga string hukum tersebut. Mulai saat ini, tubuh Dharma emas juga secara resmi dipromosikan menjadi tubuh kekacauan. Menjadi klan elang emas, Santo Iblis ke-37. Mengandalkan metode 3 poin dari roh primordial dan teknik mengembalikan 3 poin ke aslinya. Zhu Hengyu mengunci 3 senar emas. Awalnya, Zhu Hengyu ingin terus berlatih. Hanya saja babak keruntuhan medan perang ini telah berakhir. Jika dia tidak pergi lagi, saya khawatir Zhu Hengyu harus tinggal di sini selama 10 tahun lagi sebelum dia dapat kembali ke alam 5 elemen yang terbalik. Jelas, Zhu Hengyu tidak menyia-nyiakan begitu lama. Setelah menerima pemberitahuan dari Badan Hukum Suantian, diputuskan bahwa putaran medan perang yang runtuh ini telah berakhir. Zhu Hengyu meninggalkan medan perang runtuh dengan 108 pemanah serigala iblis. Tingkat 3 menghancurkan medan perang, dan penembak serigala ajaib tidak lagi dibutuhkan. Mereka harus pergi ke medan perang yang runtuh yang lebih cocok bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Yang paling cocok untuk penembak serigala ajaib bukanlah semua jenis senjata api. Bagaimanapun, kekuatan senjata api sudah diperbaiki. Tidak peduli siapa yang ada di tangan, kekuatannya tidak akan melebihi batasnya. Yang paling cocok untuk pemanah serigala ajaib sebenarnya adalah busur Sirius mereka, dan paku peledakan. Nenek moyang ras serigala telah dibuktikan dengan fakta. Sirius Bow dan Hurricanes Pike Arrow ini selalu dapat digunakan di Holy Venerable Realm, dan tidak ketinggalan zaman. Dari zaman kuno hingga saat ini, hanya ada 360 busur Sirius secara total. Jumlah panah taring ledakan peringkat 9 di antara panah taring ledakan juga sangat terbatas.
Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan Lord of Chaos Battle Body tidak bisa menahannya. Selain itu, bakat menembak penembak serigala ajaib dapat digambarkan sebagai yang tak tertandingi di dunia. Meskipun teknik menembak ini juga berlaku untuk persenjataan, sebaliknya, persenjataan memiliki batasnya dan kekuatannya tetap. Tetapi kekuatan Sirius Bow dan Hurricane Spike Arrow tidak terbatas. Oleh karena itu, Zhu Hengyu membawa 108 penembak serigala iblis keluar dari medan perang tingkat 3 runtuh. Selanjutnya, setelah sedikit pemangkasan, mereka akan menemani Zhu Hengyu ke medan perang tingkat 4 yang runtuh. Cahaya putih berkedip, Zhu Hengyu dan 108 Demon Wolf Archer muncul di alun-alun kota Yunding. Antara satu sama lain, mereka tidak saling memandang, tetapi masing-masing berbalik dan pergi. Sebelum tier 4 runtuh medan perang dibuka, 108 Demon Wolf Archer dapat dengan bebas beristirahat di Yunding City. Lakukan apa yang mereka suka dan rileks. Dan Zhu Hengyu juga memanfaatkan waktu ini untuk menangani hal-hal di kota Yunding. Terutama perekrutan pengrajin Chuanshan, dia harus mengerti. Meninggalkan alun-alun, Zhu Hengyu bergegas menuju Jintai Real Estate untuk pertama kalinya. Ketika Zhu Hengyu tiba di Jintai Real Estate, di gerbang, dia dihentikan. Penjaga keamanan di gerbang Jintai Real Estate telah berubah. Penjaga saat ini belum pernah melihat Jintai. Zhu Hengyu tidak marah. Bagaimanapun, para penjaga ini hanya menjalankan tugasnya. Dan yang paling penting, sejak berdirinya Jintai Real Estate, Zhu Hengyu telah mengantisipasi situasi hari ini. Bagaimanapun, tahun-tahun itu di kota Qingqiu, situasi serupa terjadi terlalu sering. Hingga kemudian, Zhu Hengyu melakukan reformasi. Hanya mengenali token, bukan orang. Reformasi ini awalnya dimulai di kamp militer. Awalnya, itu bukan token, tapi pesona harimau. Belakangan, secara bertahap meluas ke daerah lain. Di antara tangan kananku, Zhu Hengyu mengeluarkan plakat giok dengan ukiran emas dari lengannya. Di atas plakat batu giok seperti batu giok putih kambing, elang emas yang terlihat seperti aslinya bertatahkan emas murni. Token ini mewakili identitas dan status tertinggi Jintai Real Estate. Melihat tanda itu, kedua penjaga itu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, menyambut kedatangan Kaisar Iblis Elang Emas. Adapun Zhu Hengyu, mungkinkah dia menyamar? Mereka tidak berani memikirkan hal ini, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk memikirkannya. Bahkan jika itu palsu, bukan giliran mereka untuk memverifikasi. Di kota Yunding ini, seseorang benar-benar berani berpura-pura menjadi Raja Iblis. Itu pasti bintang ulang tahun tua yang makan arsenik, bosan hidup. Menyimpan token di tangannya, Zhu Hengyu melangkah maju dan berjalan ke markas Jintai Real Estate. Segera setelah saya memasuki gedung markas, kedatangan Zhu Hengyu menarik perhatian semua orang. Di antara mereka, banyak lantai menengah dan atas di Jintai Real Estate telah bertemu dengan Zhu Hengyu. Begitu cepat, di seluruh kantor pusat Jintai Real Estate, semua orang beraksi. Ketika bos besar datang, mereka tidak berani mengabaikan sedikit pun. Dalam beberapa tahun terakhir, Jintai yang memberi mereka pekerjaan. Juga beri mereka gaji yang bagus. Untuk orang-orang di kantor pusat Jintai Real Estate, Jintai baik pada mereka. Rasa hormat setiap orang untuk Jintai juga benar, dari hati mereka. Segera, di sekitar Zhu Hengyu, ada lebih dari 30 manajer dan staf yang tersenyum. Semua bintang menjaga Jintai seperti bulan, dan berjalan menuju kantor yang didedikasikan untuk Jintai. Pada waktu bersamaan, tentu, seseorang harus memberitahu Li Yun secepat mungkin. Di hadapan kerumunan semua orang, Zhu Hengyu sangat tidak nyaman. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu terbiasa menyendiri. Tiba-tiba dikelilingi oleh begitu banyak orang, dia benar-benar sedikit terkekang. Untungnya, Zhu Hengyu memiliki pengetahuan yang luas. Meski sedikit kaku di hatinya, di permukaan, dia masih tenang. Setelah memasuki kantor eksklusif Zhu Hengyu dengan cepat membersihkan semua orang. Meskipun benar untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya, Zhu Hengyu kurang lebih bisa menebak pikiran mereka. Nyatanya, Zhu Hengyu tidak mau repot-repot mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Jintai Real Estate. Segera, Li Yunxing bergegas kembali dari luar. Melihatnya, setelah beberapa tahun, Li Yun telah kehilangan banyak berat badan, tetapi dia juga menjadi lebih kurus. Meskipun dia kelelahan, semangatnya sangat baik, dan dia jelas berhasil dalam kultivasi. Bagaimana perekrutan pengrajin elit dari suku Chuanshan? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Li Yun dengan percaya diri berkata, sejauh ini, kami telah merekrut total 3 juta pengrajin elit dari kelompok etnis Chuanshan. Oh, 3 juta. Mendengar kata-kata Li Yun, Zhu Hengyu tiba-tiba menunjukkan kepuasan. Meskipun 3 juta tidak terlalu banyak menurut pemahaman Zhu Hengyu, ini lebih dari 80% pengrajin elit suku Chuanshan. Li Yun berhasil merekrut begitu banyak pengrajin elit dari suku Chuanshan, jauh melebihi ekspektasi Zhu Hengyu. Dengan gembira, Zhu Hengyu berencana untuk memuji Li Yun. Tanpa diduga, Li Yun melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir Anda belum kembali, jadi, menurut instruksi Anda, para pengrajin Chuanshan, semakin banyak semakin baik, jadi saya melakukan hal saya sendiri.
Berbicara tentang ini, Li Yun tiba-tiba menjadi berhati-hati. Melihat Zhu Hengyu dengan hati-hati, Li Yun berbisik, saya melakukan hal saya sendiri. Di kota pegunungan suku Chuanshan, ada 3.000 sekolah Jinggong. Akademi Seiko. Mendengar kata-kata Li Yun, mata Zhu Hengyu berbinar. Bagi pengrajin elit suku Chuanshan, ini tidak pernah terlalu berlebihan. Jangan bilang 3 juta, 300 juta tidak cukup. Jelas sekali, pikiran dan latihan Li Yun benar-benar menangkap rasa gatal Zhu Hengyu. Jumlah pengrajin elit suku Chuanshan yang ada pada akhirnya terbatas. Jika Anda menginginkan pengrajin yang lebih elit, cara terbaik adalah melatih diri Anda sendiri. Tapi Li Yun sudah memikirkan Zhu Hengyu dulu, dan dengan berani melakukannya. Ini membutuhkan kebijaksanaan super, dan keberanian super. Melihat Li Yun dengan kagum. Zhu Hengyu tahu bahwa orang seperti itu, jangan beri dia kesempatan. Beri dia kesempatan, dan dia pasti akan melayang ke langit. Kemampuan, keberanian, ketekunan. Meski brilian, dia pekerja keras. Orang seperti itu dilahirkan untuk menjadi cikal bakal yang kuat. Sanqian Jinggong Academy. Bagaimana situasi pendaftaran sekarang? Perhatikan baik-baik Zhu Hengyu. Li Yun membuka mulutnya dan berkata, sejauh ini, Akademi 3.000 presisi sudah penuh sesak. Sejauh ini sudah ada lebih dari 30 juta siswa yang belajar di sekolah tersebut. Apa? Lebih dari 3.000? Mendengar kata-kata Li Yun, Zhu Hengyu tercengang. Awalnya, Zhu Hengyu ingin datang. Apa yang disebut sekolah Li Yun seharusnya adalah jenis sekolah sederhana dengan rumah. Paling banyak Anda bisa berpura-pura menjadi 30 atau 50 orang. Tapi sekarang dengarkan apa maksud Li Yun. Dia membangun 3.000 sekolah, yang masing-masing dapat menampung puluhan ribu orang. Ini terlalu dibesar-besarkan. Melihat Li Yun dengan heran, Zhu Hengyu berkata dengan bingung, apakah ini salah? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk membangun begitu banyak sekolah? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.